Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih pada Pak Fahmi atas kesempatannya bagi saya untuk melakukan presentasi proyek yang saya lakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebelumnya, saya mungkin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Tantoy Almars, mahasiswa Bisnis Digital 2023G. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proses perancangan dan implementasi sistem pengaduan Adminduk berbasis website. Gagasan pengembangan sistem ini berangkat dari kondisi lapangan yang saya temui secara langsung, di mana saya suatu momen pernah disuruh untuk melakukan kegiatan rekapitulasi di hari tidak aktif seperti saat hari Sabtu dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Karena sebelumnya sudah ada format rekapan, namun itu belum terintegrasi gitu Pak. Jadi cukup banyak, tapi pengelolaannya masih dilakukan secara manual dan belum terstruktur. Jadi ini salah dari 4 kondisi yang utama menimbulkan beberapa masalah yang lebih besar, seperti proses rekap aduan yang memakan waktu, data pengaduan yang tersebar di berbagai media, status penanganan yang yang sulit dipantau, serta keterbatasan dalam melakukan evaluasi layanan secara menyeluruh. Berdasarkan permasalahan yang saya lalui secara langsung tersebut, fokus kegiatan ini saya arahkan pada satu pertanyaan utama, yaitu bagaimana sistem pengaduan berbasis website dapat membantu memperbaiki proses pengelolaan pengaduan agar lebih efektif. Melalui sistem yang saya coba kembangkan, saya rasa masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya dengan lebih mudah, dan juga admin para ASN dapat mengelola seluruh aduan melalui satu dashboard terpusat, di mana tahapan penanganannya tercatat dan statusnya selalu terbarui secara bertahap hingga pengaduannya dinyatakan selesai. Perencanaan sistem yang saya sebelumnya sudah ada sih sebenarnya namanya, cuma saya perbaiki formatnya di situ. Namanya yaitu Elang Dukcapil, yaitu untuk menerima aduan seputar administrasi kependudukan dan juga informasi untuk bertanya-tanya begitu. Yang saya fokuskan di sini pada penyederhanaan alur kerja, yang saya rasa dengan menyatukan seluruh proses pengaduan mulai dari penerimaan aduan, pemantauan status hingga pengarsipan data ke satu sistem yang lebih terintegrasi. Jadi seperti ini workflow untuk web sistem yang saya rancang. Yang pertama yaitu halaman utama atau landing page, yaitu dimulai di halaman utama website ini. Pada halaman ini masyarakat dapat memilih 2 opsi, yaitu membuat aduan baru atau melacak progres aduan yang sebelumnya sudah dikirim. Untuk melakukan pelacakan, pengguna cukup memasukkan email yang digunakan saat mengajukan aduan yang dimasukkan di form pengaduan baru itu yang di nomor 2 itu. Nah, jika pengguna memilih untuk memencet tombol aduan baru, pengguna diarahkan ke halaman formulir pengaduan. Di tahap ini, masyarakat mengisi seperti identitas diri kayak nama, kontak, jenis aduan, terus isi aduannya, seperti itu. Lalu data pengaduannya akan langsung tercatat secara otomatis dalam sistem.
Nah, yang ketiga ini di nomor 3 ini yaitu fokus di sisi internal bagi admin mengakses sistem melalui halaman login khusus. Halaman yang berfungsi sebagai pengaman agar hanya petugas yang dapat mengaksesnya. Yang keempat ini adalah dashboard untuk para pengguna atau pengadu tadi jika mereka untuk ingin melacak yang aduan yang mereka telah kirim. Pelapor dapat memantau perkembangannya melalui dashboard pengadu. Di halaman ini status ditampilkan secara jelas, status penanganannya ditampilkan secara jelas, apakah aduannya masih dalam proses atau sudah selesai, seperti itu. Selain itu, pelapor juga dapat menyampaikan pesan atau apa pertanyaannya secara langsung, dan ini bisa dikomunikasikan dua arah seperti yang di nomor 5 oleh para admin untuk memudahkan dalam penanganannya. Seluruh pengaduan dikelola melalui dashboard admin. Admin dapat memfilter untuk aduan berdasarkan status yang masih menunggu diproses atau sudah selesai. Nah, setelah itu admin dapat langsung mengekspor seluruh data aduan dalam format Excel. Nah, nomor 6 itu adalah hasil data ekspor. Dari hasil ekspor sajikan dalam bentuk format Excel, terus nama filenya itu langsung di mana adminnya memencet ekspor itu, tombol itu di hari itu. Nah, di situ ada formatnya sudah lengkap seperti yang dimasukkan dalam form pengaduan tadi, kayak nama, nick, nomor WhatsApp, email, jenis aduan, isi aduan, dan status penanganannya. Serta yang terakhir itu timestamp yang selalu terupdate. Data ini digunakan sebagai arsip dan mungkin bisa jadikan bahan eval ke depannya bagi para ASN. Dengan alur kerja yang saya coba buat yang baru saya perbarui itu, mungkin proses pengaduan menjadi lebih tersistematis. Setiap aduan dapat tercatat otomatis dan langsung dapat ditelusuri kembali serta terdokumentasi dengan rapi. Seperti itu. Nah, proses aduan menjadi lebih cepat karena memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap kecepatan dan keteraturan proses pengelolaan pengaduan. Pencatatan yang terpusat serta pembaruan status secara real time menghilangkan tahapan manual yang sebelumnya dilakukan oleh para ASN tersebut. Nah, yang terakhir final reflection and future steps. Menurut saya melalui implementasi elang Dukcapil yang telah saya buat dapat simpulkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik tidak selalu melulu tentang seberapa canggih teknologi atau seberapa kompleks teknologi, melainkan perencanaan dan perancangan ulang sistem kerja yang lebih sederhana dan berbasis data. Kedepannya saya harap sistem ini dapat berpotensi untuk terus berkembang melalui peningkatan mungkin fitur, terus integrasi dengan layanan yang lain, serta mungkin bisa datanya yang sudah direkap dengan baik dapat dijadikan untuk pemanfaatan sebagai sumber data dasar pengambilan keputusan yang lebih wise. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Tantowi atas presentasinya. Pertama dulu ke Andi.